kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah sejauh apa? Satu hasta, satu lengan, ya, sikut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat satu jengkal, ya apa? Satu depa. Enggak usah tanya bagaimananya lagi, sudah. Pokoknya tugas kita meyakini. Ya. Ustaz, berarti ini bagaimana, Ustaz? Bukan masalah bagaimana. Ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Mendekatkan diri satu dhira' kira-kira bagaimana? Jalan menuju salat misalnya, iya kan? Atau melangkah menuju shaf dan yang lain-lain. Berarti ini diantaranya adalah ibadah-ibadah yang menggunakan apa? Jarak misalnya. Entah itu pergi sholat, mungkin pergi haji, pergi umroh, ya, berjuang ke medan jihad, jihad bil mal, jihad bin nafas, jihad bil ilm, dan seterusnya, ya. Jadi semakin jauh dia dalam melangkah, Allah akan semakin mendekat kepadanya. Begitu. Wa idza atani yamshi. Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada hambanya dengan apa? Berlari. Harwalah itu adalah apa? Lari kecil. Naun minal adu fi musara'atil khuta. Ini melangkah dengan cepat. Itu namanya harwalah. Ustaz, bagaimana berarti? Kan sudah dibilang dari awal tadi, tidak usah tanya bagaimana, diyakini saja. Karena ini siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa yang membawakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Jadi memaknai sesuai dengan konteks hadis betul-betul. Tapi ingat, prinsip ahlus sunnah memang meyakini ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya, sesuai dengan apa adanya. Sesuai dohirnya itu sesuai apa adanya, tanpa dirubah-rubah, tanpa dibelok-belokkan, tanpa ditanya bagaimananya, tanpa diserupakan. Dah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dengan ini tadi saya menyimpulkan. Pendapat yang kedua pun sama, berpegang pada zahir hadis. Berpegang pada apa? Zahir tadi apa? Apa adanya hadis itu. Cuma mereka memaknai bahwa apa adanya hadis ini artinya adalah bahwa ini gambaran dari suratul mujazah. Ini merupakan gambaran betapa cepatnya Allah dalam membalas. Kalau tadi apa? Yang pertama, kalau hamba mendekat satu jengkal, Allah mendekat satu hasta. Kalau Allah, ya kan, sesuai dengan penampakan hadisnya. Kalau yang kedua sama, sesuai dengan penampakan hadisnya. Cuma arti penampakan hadis dalam hadis ini adalah suratul mujazah. Allah maha cepat membalas. Lu kok bisa? Kan penampakannya kayak yang nomor 1. Mohon maaf ya, pembahasannya agak lumayan lumayan tinggi. Tapi saya berusaha untuk menyampaikan berulang-ulang dan secara pelan-pelan. Jadi di antara penampakan hadis sesuai dengan apa adanya hadis adalah bahwa Allah itu maha cepat membalas. Maha cepat apa? Membalas. Loh, kok bisa Ustaz diartikan itu? Lihat saja coba, kata mereka. Lihat saja coba. Kan tidak semua ibadah itu dengan langkah kaki.
Bisa dipahami? Lihat bagaimana Masya Allah ulama itu. Kan tidak semua ibadah itu dengan langkah kaki. Ada yang ibadah itu orang sambil duduk. Ibadah sambil duduk, nggak maju-maju, ngejujuk. Ada bahkan yang sambil apa? Tiduran berbaring. Ingat enggak firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi apa? Berdiri. Maju napa mboten? Maju selangkah atau enggak? Enggak, berdiri. Gampangannya begini loh. Kalau tadi kan jalan menuju sholat. Kalau ini ketika sholatnya. Kalau tadi itu kan orang yang berdiri di sholat, qiyaman. Terkadang orang sholat juga sambil duduk, ya kan? Sambil duduk tasyahud. Ini termasuk mendekatkan diri kepada Allah napa mboten? Termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang orang juga sholat sambil berbaring. Nggih? Pun nate dereng sholat sambil berbaring panjenengan? Sampun? Masya Allah, berarti pun nate gerah. Masya Allah, syab. Berarti sudah bisa merasakan nikmatnya sehat nggih. Masya Allah. Kalau sholat sambil naik kendaraan, sudah pernah coba belum? Ya, sholat sunnah sambil naik kendaraan. Nah, contohnya pripun? Contohnya misalnya sambil naik sepeda dari rumah, ya kan? Sudah adzan, tangine ngepas adzan subuh, gregah, langsung napa? Tangi wudu neng kamar mandi, numpak sepeda dereng sholat sunat fajar. Perkiraan tekan masjid wis qomat. Lan jenengan pripun? Bisa sholat sambil naik sepeda. Lah pripun Ustaz? Kok stang Ustaz? Allahu Akbar, rukuk Ustaz. Tidak harus angkat tangan dengan isyarat. Lho Ustaz, kula niku arahe ngidul, ndak apa-apa. Lah dite len sepeda mboten kaya kepiting niku mboten usah ngoten iki. Ya, apa? Madhep ngulon kemudian miring-miring kaya kepiting niku. Ndak usah. Kalau sholat sunnah itu bisa sesuai dengan arah napa? Kendaraannya. Nah, dicoba seperti sekali-kali. Sholat sambil napa? Sambil naik sepeda. Atau sholat sambil naik becak. Bengi-bengi numpak becak. Daripada nganggur, sholat witir. Gitu? Nah itu bisa. Jadi diajak ngobrol karo bapak becake, enggak nyaut. Dilongok ternyata lagi umak umi, Masya Allah. Dicobi ngoten niku. Atau mungkin sholat sunat sambil duduk, sambil nunggu dagangan. Kalau itu menghadap kiblat, kan sambil duduk. Baik. Jadi pendapat yang kedua tadi apa? Menggambarkan, hadis ini menggambarkan betapa cepatnya Allah dalam membalas kebaikan, ya. Kok bisa dimaknai seperti itu? Ya dilihat saja dari hadis ini. Justru makna asalnya, makna apa adanya, kata mereka, itu menunjukkan bahwa ini maksudnya itu. Cepat dibalas. Kenapa? Karena ternyata tidak semua ibadah itu dengan langkah. Ada yang cuma dengan lisan, ada yang dengan tangan, ada yang dengan duduk, ada yang dengan berdiri. Kan berarti hamba itu tidak maju. Ngaten nggih? Jadi ada dua makna. Jadi terkadang dia ibadah dengan sujud, dia terkadang duduk, terkadang berbaring, ya. Dan dalil yang jelas, yang paling jelas untuk pendapat yang kedua ini adalah firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi berzikir kepada Allah bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil
berbaring. Tidak harus suatu ibadah itu dilakukan dengan melangkah. Maka dua pendapat ini benar. Dua-duanya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka mendasari pendapat ini dengan apa tadi? Memaknai hadis-hadis dan ayat rubah makna, tidak terpengaruh dengan mengingkari hadis itu, tidak terpengaruh dengan membagaimanakan sifat Allah, dan tidak terpengaruh dengan menyamakan sifat Allah dengan sifat para makhluk. Saged dipun fahami. Nek dereng faham monggo mangke ditangletaken malih. Nggih.